Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada hari ini izinkan saya, Raja Khairul Muslim, ingin membuat suatu podcast untuk melaksanakan UAS ya. Nah, pada hari ini saya bersama kerabat saya yaitu Ustadz Muhammad Farhan Yudhistira. Muhammad Rahmat. Oh, nggak ada Muhammadnya. Apa gimana Ustadz Farhan Yudhistira? Alhamdulillah dengan keadaan baik. Gimana sehat ya sehat? Alhamdulillah. Ya, pada hari ini saya ingin membuat podcast tentang yang berjudul ini ya, apa namanya? Gaji honorer yang ada di Indonesia ini ya. Ya. Mungkin Setidis sudah berpengalaman ya, Iya. karena beliau juga guru di sana, jauh pokoknya. Jauh kayaknya nggak tahu. Di Kayangan, pokoknya beliau udah jadi guru udah lama. Makanya saya ingin bertanya-tanya seputar tentang honorer dari seorang guru gitu. Menurut Ustadz Yudis itu apa sih gitu? Gaji guru honorer itu seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Rajaka yang pada malam hari ini telah mengundang saya untuk pembuatan video podcast pada malam hari ini ya. Ya, langsung saja penjelasan dari saya, yakni tentang gaji honorer, yaitu adalah suatu upah dari seorang guru yang tidak tetap, yaitu sebagai gaji tetap seorang guru, yaitu dengan PNS atau P3K yang telah diberikan kepada guru itu sendiri. Oh gitu ya. Ya. Jadi pada intinya gaji yang telah diberikan terhadap guru ya melalui berbagai aspek-aspek seperti itu ya. Ya. Nah, ini saya punya pertanyaan selanjutnya nih untuk Ustadz Yudis. Ya. Apa sih yang menjadi masalah utama dalam gaji guru honorer di Indonesia? Ya, masalah yang terjadi dalam aspek yakni adalah gaji honorer adalah gaji yang bisa dibilang sangat rendah ya. Sangat rendahnya seperti apa? Seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dalam gurunya itu sendiri. Karena apa? Kebutuhan seorang guru tuh ya bisa dibilang ada bercukupan dan juga dibilang ada yang kurang. Makanya itu ada suatu pemberian yang sangat dibilang tidak pas guru tersebut. Kadang kebutuhan tidak terpenuhi ataupun hanya cukup. Seperti itu. Wah, padahal ini ya di Indonesia ini, padahal guru itu sangat penting ya buat Indonesia. Betul. Apalagi ya kita tahu sendiri bagaimana kualitas dari SDM Indonesia tersendiri kan gitu. Ya, harusnya guru ini penting ya buat warga Indonesia. Harusnya guru itu harus sejahtera. Tidak harus guru itu sebenarnya layak untuk mendapatkan gaji yang besar. Betul. Nah, cuman ya seperti ini ya keadaannya Indonesia. Bahwasanya guru tuh dituntut buat ikhlas buat mengajar. Iya, betul. Padahal guru juga mempunyai kebutuhan buat keluarganya gitu kan. Betul. Dia harus memenuhi keluarganya. Mungkin dia hanya salah satunya mendapatkan gaji dari menjadi guru honorer itu. Kemudian ini Ustadz Yudis, saya punya pertanyaan kedua. Mengapa gaji guru honorer itu bisa berbeda-beda antara sekolah satu dengan yang lainnya? Ya, salah satu kenapa gaji honorer di setiap sekolah atau berbeda dengan yang berbeda, yaitu karena tidak ada regulasi nasional yang mengatur honor ataupun batas minimum atau maksimalnya. Terlepas dari nominalnya berapa, itu tergantung tempat dan yang dia mengajar. Salah satunya kalau dia tempatnya agak terpencil, itu mungkin dibilang masih kurang. Sedangkan kalau kita lihat di tempat-tempat besar itu seperti kota, itu bisa dibilang lebih. Sedangkan semua guru itu bisa dibilangkan sama ya, maupun daerah terpencil ataupun daerah besar, kota sebagiannya, itu harus bisa mendapatkan honor yang sepadan dengan apa yang diajarkan.
seperti itu ya. Jadi tergantung ya, kalau misalnya dia daerahnya jauh misalnya kan gitu, Iya. jauh dari perkotaan, dia Betul. mungkin lebih sedikit mungkin yang mendapatkan gajinya ya, karena mungkin dia jauh gitu. Tapi sedangkan yang di kota perkotaan mungkin dia lebih besar daripada yang di perkampungan Daerah gitu ya. perkampungan. Padahal seharusnya layak mendapatkan hak yang sama ya, seharusnya seperti itu. Yang baik yang di kota maupun di perkampungan, yang di daerah terpencil itu seharusnya sama dia. Ya, padahal dia sama-sama guru, dia bisa mengajar. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi tergantung tempat ya Tergantung. gitu. Dia berbeda-beda tergantung tempatnya gitu. Betul. Oh, saya punya pertanyaan yang ketiga nih. Apakah gaji guru honorer itu selalu dibayar tepat waktu? Oh, soal tepat waktu yang dibayar, ya. Tidak banyak guru honorer yang ada di Indonesia itu mengeluhkan keterlambatan pembayaran. Ya, di setiap guru-guru khususnya itu agak dibilang bisa melakukan pekerjaannya dan mendapatkan upah yang tidak sesuai. Kadang telah melakukan pembayaran itu nunggak ataupun bisa dibilang terlambat. Seperti halnya mendapatkan sekali dapat iuran bisa melebihi 2 atau 3 bulan lebih, seperti itu. Iya, jadi kadang-kadang bisa nunggu berapa bulan baru bisa digaji ya, seperti itu ya. Betul. Oh, mungkin karena ada faktor yang bisa menghambat itu mungkin ya. Ya, faktor terlepas apa yang tidak diinginkan ataupun tidak disengaja. Padahal kita manusia itu sebenarnya membutuhkan hak yang tepat waktu harusnya. Iya, betul. Tapi kadang-kadang malah ditunda gitu. Seperti itu. Nah, ada yang pertanyaan kelima nih. Ya. Apakah guru honorer itu mendapatkan jaminan sosial dan pensiun? Wah, ini sih dibilang nggak terlalu pasti, tapi bisa dibilang kan tidak ya. Karena apa? Karena mereka bukan ASN. Oh iya. Karena dia bukan ASN yang mendapatkan jaminan sosial seperti BPJS kesehatan ataupun pensiun yang bisa mendapatkan tunjangan di hari tua. Ya tidak. Jadi guru itu kayak seperti ibaratkan pekerjaan biasa seperti itu. Kalau orang sudah ya bisa dibilang selesai pekerjaannya, ya udah selesai gitu. Padahal kan dibilang guru itu adalah pekerjaan tanpa jasa. Maka kalau dibilangkan tanpa jasa itu membutuhkan membutuhkan jiwa dan raga untuk bisa mengeluarkan jasa-jasa para guru ini. Oh, jadi walaupun dia sudah bekerja lama menjadi guru, kalau misalnya dia pensiun tapi dia tidak mendapat tunjangan lagi ya? Tidak. Beda dengan PNS yang lainnya. Kalau seperti itu kan dia misalnya udah selesai saya kerja, dia tetap mendapatkan gaji ya gitu dari negara. Tapi kalau guru enggak ya? Enggak. Kalau misalnya dia udah selesai kerja menjadi gurunya, berarti dia sudah tidak mendapatkan apa-apa gitu. Tidak mendapatkan apa-apa. Oh, jadi seperti itu. Kemudian saya ada pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih solusi jangka panjang untuk masalah gaji guru honorer? Masalah jangka panjang ya, dibilang guru pada saat ini, yaitu angkat secara bertahap guru honorer menjadi P3K atau ASN, terutama yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun. Jadi apa? Solusi di sini terlepas dari jangka panjang, yaitu menjadikan guru ini sertifikasi PPG lebih terjangkau dan inklusif. Seperti itu. Oh, jadi ini ya, jadi sertifikatnya itu lebih terjangkau ya, dan inklusif ya. Inklusif itu ya, paham. Solusi lah ya. Solusi. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana sih masyarakat itu bisa membantu menyuarakan isu ini gitu? Kadang-kadang kan masyarakat kan nggak tahu apa-apa ya tentang ini. Taunya guru dia digaji dan hidup seperti biasa gitu. Padahal dia nggak tahu di dalam itu guru tuh sebenarnya gajinya nggak sebesar dengan pekerjaan yang lain. Padahal guru ini adalah suatu pekerjaan yang mulia ya. Dia mengajar gitu, dia memberikan ilmu. Tapi dia digajinya sedikit gitu. Nah, menurut Pak Ustadz gimana nih solusinya gitu? Ya, solusi bagaimana masyarakat bisa membantu melakukan penyuaraan isu ini, yakni dengan membuat petisi atau dukungan lebih kepada guru itu dengan melalui kebijakan-kebijakan
pemerintah. Yaitu tidak hanya masyarakat setempat bisa menyuarakan, tapi bisa menyeluruh ke berbagai daerah. Itu membuat ada juga menyuarakan isu ini melalui media, sosial media, ataupun hal-hal yang lain yang bisa dijangkau oleh masyarakat tersebut. Itu bisa mengenal lebih tahu bagaimana cara kerja guru itu seperti apa, dengan cara bagaimana sih guru itu bisa perhatian, dapat dukungan lebih lah dari situ. Karena tidak hanya guru itu bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, walaupun itu pun bisa dibilang ikhlas lah ya. Tapi dengan kita inisiatif sendiri ataupun berbagai pihak lain untuk bisa mendukung ataupun memperhatikan guru tersebut. Seperti itu. Jadi sayang sekali ya. Jadi banyak masyarakat nggak tahu tentang isu-isu dari gaji guru honorer ya. Iya. Padahal yang mereka tahu tuh cuman hanya wah guru pasti ngajar dia dapat gaji gitu, dia digaji. Iya. Padahal nggak tahu ya isinya di dalamnya itu banyak seperti yang paling ditunda gajinya berapa hari, terus guru juga dia banyak ininya kan ya cobaannya di baik dalam mengajarnya, dia juga harus paham ilmu, materi semuanya. Seharusnya ya kalau menurut saya sendiri guru itu di Indonesia ini harus pokoknya dia harus diistimewakan. Betul. Karena guru ini adalah salah satu menurut saya salah satu seorang manusia yang dapat mengembangkan suatu negeri. Tanpa guru kita itu nggak bisa apa-apa. Saya juga bisa menjadi seperti ini itu karena guru gitu. Betul. Ya, guru ini penting dalam kehidupan kita karena dia yang menunjukkan arah kemana kita akan pergi gitu. Ya, betul. Karena guru juga kita juga dapat mengenal Tuhan kita. Laulaka murabbi ma'araf ma'arabbi. Kalau bahasa Arabnya seperti itu ya. Seperti. Kalau misalnya nggak ada kamu wahai pengasuhku ya guruku, saya nggak akan tahu Tuhanku. Nah, makanya menurut saya ini guru ini adalah satu karakter yang penting ya buat setiap manusia karena kita semua membutuhkan guru sebagai petunjuk kita di jalan. Seharusnya juga guru mendapatkan hak yang pantas, yang gitu. sepadan ya. Sepadan karena ya guru memang pekerjaan yang mulia gitu menurut saya, dan dia harus mendapatkan hak yang lebih dari pekerjaan-pekerjaan yang lain menurut saya. Dan ini mungkin sedikit evaluasi buat negeri ini Indonesia supaya kedepannya itu lebih memperhatikan seorang guru ya. Iya, betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya guru yang ada di Indonesia ini itu harus diutamakan ketimbang yang lain. Ya, gajinya harus dinaikin gitu. Ya, semoga guru-guru yang ada di Indonesia ini dia lebih semangat lagi untuk mengajarnya gitu. Karena semua guru pun manusia membutuhkan kebutuhan. Jangan dikira guru dituntut buat ikhlas, dia ngajar nggak dikasih apa-apa gitu. Padahal dia juga punya keluarga, punya anak, ya, punya istri, punya suami juga. Jadi dia seharusnya berhak lah mendapatkan hak yang pantas gitu. Sama dengan pekerja-pekerja yang lain. Ya, mudah-mudahan kedepannya seperti itu ya. Amin aja, kita terus berdoa dan juga usaha untuk melihat kedepannya itu seperti apa. Ya, mudah-mudahan Indonesia akan menjadi negara yang maju, menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Ya. Sekarang zaman sekarang udah nggak jelas semua itu anak-anak. Ya. Bukan karena kurang didikan guru mungkin ya. Anak-anak sekarang banyak yang ya anak-anak zaman sekarang tahu sendiri lah nakalnya seperti apa ya. Kenakalan remaja seperti ini. Iya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Sedikit pembicaraan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bermanfaat untuk kita semua masalah fiddini wa dunya wal akhirah. Amin. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ustaz Yudis telah bisa menemani podcast saya pada malam hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan ya.
Amin. kepada kita semua. Amin. Dan juga terutama untuk Ustadz Yudi, semoga selalu disehatkan, Amin. panjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, Amin. apalagi menjadi guru banyak ujiannya. Banyak ujiannya di situ. Semoga mendapatkan hak yang pantas. Ya. Terima kasih Ustadz Yudi, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Iya, di sini mah